adik-adik. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom Mikaela, hari ini kamu terlihat happy sekali. Ada apa nih? Shalom Kak Yevi dan Kak Susan. Iya, aku baru selesai sarapan. Hari ini Mama menyediakan menu sarapan yang aku sukai. Wah, memangnya menu sarapan apa yang disediakan oleh mama kamu, Mikaela? Nasi goreng sosis dan telur ceplok setengah matang. Enak. Aku sampai nambah sekali lagi. Seperti Mama yang menyediakan kebutuhan sarapan pagi, Tuhan kita juga adalah Allah yang menyediakan loh. Tuhan menyediakan jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Nah, sebelumnya ayo kita berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita hari ini. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan hingga kami masih ada hingga hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau yang pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sekarang kami anak-anakmu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama Kak Jeffrey katakan Amin. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya.
Adik-adik, yuk kita ambil Alkitab kita dan kita persiapkan hati kita, telinga dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bertahun-tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Jadi Allah memilih seseorang bernama Musa untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan menuju kota Kanaan sebagai rumah baru mereka yang disebut Tanah Perjanjian. Di sana mereka hidup bebas. Sejak bangsa Israel meninggalkan Mesir, Allah telah berjanji akan selalu bersama dengan mereka. Tuhan memimpin bangsa Israel dalam wujud tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Tuhan juga membelah Laut Merah menjadi 2 bagian sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dengan aman. Tapi perjalanan dari Mesir menuju Tanah Perjanjian tidaklah mudah. Setelah keluar dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel masih merupakan orang-orang yang hidupnya terbiasa menjadi budak nih adik-adik. Mereka suka berkelahi dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hal Tuhan Yesus sudah menolong mereka keluar dari perbudakan itu agar mereka tidak mengalami penderitaan lagi ya Kak. Benar sekali, karena Tuhan kita adalah Allah yang penyedia. Meskipun Musa sampai kesal melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut, tetapi Allah tetap kepada bangsa Israel. Apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, Kak Jepri? Bangsa Israel tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan dan juga minuman. Dan juga tidak tahu kapan sampai di Kanaan. Baru 3 hari mereka keluar dari Mesir, mereka mulai mengeluh. Bagaimana kami bisa mendapatkan minuman? Musa tahu bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membelah Laut Merah untuk mereka lewati, bukan agar mereka mati kehausan di padang gurun. Jadi, Musa berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Setelah sebulan kemudian, mereka mengeluh lagi. Lebih baik sekiranya kami sudah mati dibunuh Tuhan di Mesir. Di sana kami dapat duduk makan daging dan roti sampai kenyang. Tetapi kamu membawa kami ke sini supaya kami semua mati kelaparan. Di situ bangsa Israel berharap mereka kembali menjadi budak di Mesir. Adik-adik, apa kalian pernah mengeluh tentang suatu hal dan tidak percaya kalau Tuhan akan menolong? Kita kembali pada cerita. Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di pagi hari, embun menutupi tanah dan ketika embun itu menguap, akan ada keping-keping makanan yang tampak seperti salju. Bangsa Israel menyebut makanan itu mana, yang artinya, apakah itu? Musa katakan kepada mereka untuk memakan semuanya dan tidak menyimpannya untuk esok hari. Untuk mendapatkan semua itu, mereka hanya perlu taat sama Tuhan. Taat untuk melakukan apa ya Kak? Tapi ada beberapa orang yang malah menyimpan sedikit makanan itu. Karena orang-orang itu khawatir kalau mereka tidak akan mendapatkannya lagi. Besoknya ternyata makanan itu berulat dan berbau busuk. Kabar baiknya selalu ada mana yang baru setiap paginya. Adik-adik, Tuhan mau bangsa Israel selalu percaya kepada Tuhan setiap hari. Hal yang lebih herannya lagi, pada hari yang ke-6 setiap minggunya, Tuhan menyuruh mereka untuk mengumpulkan makanan itu 2 kali lipat banyaknya untuk 2 hari. Yang artinya, mereka punya waktu 1 hari untuk beristirahat. Dan hari itu disebut hari Sabat, hari istirahat. Jadi, ketika mereka bangun di hari ke-7, mana yang disimpan oleh mereka masih segar seperti setiap pagi, tidak basi, juga tidak berulat. Itulah salah satu keajaiban Tuhan. Lalu, bangsa Israel tetap melanjutkan perjalanannya. Mereka mengikuti tiang awan dan tiang api, memakan mana setiap harinya, dan beristirahat di hari Sabat setiap minggunya. Adik-adik, di situ jelas sekali bahwa Tuhan selalu beserta dengan bangsa Israel, tapi mereka tetap tidak yakin dengan Tuhan. Bahkan, ada satu momen mereka bertanya kepada Musa, apakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Biar kami mati kehausan. Bangsa Israel pun mulai berhenti percaya kata-kata Musa, yang berarti mereka juga berhenti percaya sama Tuhan, hanya karena mereka mengalami hal-hal yang berat. Musa tetap percaya bahwa Allah punya rencana, dan dia pun meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan pun melakukan keajaiban lainnya. Tuhan katakan kepada Musa, bawa tongkatmu, pukullah batu itu, maka ada air yang akan keluar dari sana. Dan keluarlah air dari batu itu. Selama 40 tahun lamanya bangsa Israel berkeliling di padang gurun. Selama itu juga Tuhan tetap memberikan mereka makanan, minuman, waktu untuk beristirahat, dan perlindungan. Bahkan Tuhan pun menjaga pakaian mereka tetap baik. Bangsa Israel tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Mereka harus percaya kepada Tuhan.
Tuhan selalu memberikan semuanya secara cukup untuk mereka dan tepat pada waktunya. Bahkan caranya Tuhan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Aku dan adik juga seperti itu, Kak. Kalau papa pulang dari pergian dan membawa oleh-oleh roti, aku dan adik langsung berebutan mengambil lebih dari satu roti. Padahal papa sudah memberitahu untuk mencicipi satu roti dan kalau menyukainya baru menambah lagi. Ternyata kita juga sering melakukan seperti itu ya adik-adik. Padahal papa dan mama sudah menyediakan kebutuhan makanan Mikaela secara cukup. Jadi tidak perlu khawatir akan kehabisan makanan. Oleh sebab itu, saat mengambil makanan adik-adik tidak perlu berlebihan dan secara serakah ya, agar tidak ada makanan yang terbuang percuma karena mengambil makanannya kebanyakan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus adik-adik. Seperti saat Tuhan Yesus menyediakan segala kebutuhan bangsa Israel, Tuhan Yesus juga sudah lebih dahulu menyediakan segala kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Melalui siapa? Melalui papa, mama, ataupun orang lain. Kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan hari esok adik-adik, karena kita dapat terus-menerus mengandalkan Tuhan dengan percaya dan taat kepada perintahnya. Karena Allah kita adalah Allah yang penyedia. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang saatnya kita untuk Ayat hafalan. ayat hafalan kita terambil di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Susan. Sekarang pertanyaan pertama dari Kak Susan. Oke, pertanyaan dari Kak Susan, apa yang seharusnya dilakukan bangsa Israel supaya Allah menyediakan segala kebutuhan mereka? Nah, pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Mengapa kita tidak perlu khawatir akan hari esok dan dapat terus mengandalkan Tuhan dengan percaya dan taat kepada perintahnya? Nah, sekarang harus adik-adik menjawab pertanyaan Kak Jeffrey dan Kak Susan. Adik-adik dapat menjawab dan mengirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grup DNA Kids dan Instagramnya DNA Kids. Kakak tunggu ya. jangan lupa ya adik-adik dijawab. Adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita karena sebentar lagi kita akan bersama-sama beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, buffalo coklat muda dan coklat tua, gunting, spidol hitam, spidol putih, pensil, lem uhu, bulu, warna putih hitam atau abu-abu, mata-mataan. Adik-adik buat pola burung seperti ini pola kakinya seperti ini ya. Lalu digunting olesi lem di sini dan di sini. Lalu kakinya diselip di bawah badannya. Matanya diolesi lem, lalu tempelkan di sini. Beli pola warna hitam seperti ini di bagian kepala burung. Gunakan spidol putih untuk menciptakan toto-toto warna putih-putih seperti ini. Lalu kasih warna putih juga di sini ya. Olesi lem di sini. Lalu kita akan tempelkan bulu-bulu. Pilih warna bulu-bulu burung puyuh ya seperti ini. Tambahkan pola garis-garis lagi di bagian bawah dan buntutnya. Jika ada bulu sisa, kalian penuhkan juga di sini ya dengan bulu-bulunya. Seperti ini burung puyuh kita. Jangan lupa kirimkan hasil karya kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, mulai Senin siapkan sarapan yang sama menunya selama seminggu ke depan. Atau sampai anak protes, kok makan ini terus?
Nah, sewaktu mereka protes, jelaskan bahwa Tuhan menyediakan berkat kepada mereka lewat papa dan mama sambil menceritakan perjalanan bangsa Israel makan mana selama 40 tahun. Ajar mereka bersyukur untuk berkat yang sudah mereka terima. Jika mereka sudah mengerti, papa mama bisa siapkan sarapan seperti biasanya. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik atau di layar TV adik-adik ada QR code. Nah, minta tolong sama papa mama untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami sekarang akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar bisa menjadi persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. If there's one thing we can count on, it's that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know because, yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. We can trust Him, we can trust Him. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah selesai beribadah. Kami berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel dalam menjalankan visi dan misi-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya bisa menjadi bangsa yang aman bagi semua rakyat. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden kami, Bapak Jokowi, dalam menjalankan pemerintahan. Tuhan juga sembuhkan semua orang yang sakit, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik. Begitu juga dengan keluarga adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Nah, hari ini cerita firman Tuhannya tentang apa? Tentang Allah adalah penyedia untuk kita semua. Oleh sebab itu adik-adik jangan kamu khawatir. Ada lagunya kan? Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Dan adik-adik pun jangan sedih. Sebab minggu depan kita akan berjumpa kembali. Happy Sunday. God bless you. Dadah.